Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zulfikri Arif Rizaldi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menghubungkan Firebase dengan Android Studio. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu Firebase itu, fungsi Firebase itu, dan komponen-komponen dari Firebase itu sendiri itu apa saja. Nah, Firebase adalah suatu layanan dari Google yang memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Nah, dengan menggunakan Firebase ini, aplikasi developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Singkat ceritanya, mengenai sejarah dari Firebase ini didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andrew Liu dan James Campion. Nah, produk Firebase pertama kali adalah real-time database, di mana real-time database ini digunakan untuk developer menyimpan data dan sinkronis ke banyak user. Kemudian ia berkembang sebagai layanan pengembang aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Nah, ada beberapa layanan Firebase, diantaranya adalah Spark dan Blaze. Nah, Spark adalah kita bisa gunakan layanan itu secara gratis, sedangkan Blaze adalah kita akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Firebase, maka kita harus mengetahui fitur atau jenis dari Firebase tersebut. Ada beberapa fitur atau jenis yang ada di Firebase. Yang pertama adalah Firebase Analytical, di mana Firebase Analytical ini adalah satu fitur database yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Untuk yang kedua adalah Cloud Messaging dan Notification atau disingkat FCM, Firebase Cloud Messaging, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun device, sehingga kamu dapat mengirim, menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya apapun. Nah, untuk yang ketiga adalah Firebase Authentication, di mana Firebase Authentication adalah suatu layanan backend fitur Android dan iOS SDK yang mudah digunakan dan tampilan interface-nya yang siap dipakai untuk mengautentikasi pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Nah, Firebase Authentication ini mendukung autentifikasi menggunakan nomor telepon, sandi, penyedia identitas, gabungan populer seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah Firebase Cloud Firestore. Nah, di mana Cloud Firestore adalah database yang bersifat fleksibel dan terstruktur untuk mengembangkan perangkat seperti seluler, web, dan server di Base dan Google Cloud Platform. Seperti halnya Firebase Real-Time Database, Cloud Firestore membentuk datamu agar tetap terkoneksi di aplikasi user melalui listener real-time dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Nah, yang kelima adalah Firebase Real-Time Database, di mana Firebase Real-Time Database adalah database yang di-host melalui cloud. Database yang disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkronisasikan secara real-time ke setiap user yang terkoneksi. Nah, hal ini berfungsi untuk memudahkan kamu mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Nah, untuk selanjutnya adalah Firebase Hosting. Nah, selanjutnya adalah Firebase Hosting ini berguna untuk suatu layanan hosting konten yang ada di konten web.
Hanya dengan satu instruksi, kamu dapat mengimplementasikan secara aplikasi web serta menyajikan konten statis maupun dinamis ke CDN, yaitu jaringan penayangan konten global dengan cepat. Nah, itu adalah beberapa fitur dari Firebase sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Firebase, apa itu fiturnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Firebase ini adalah sebuah database yang dikembangkan oleh seseorang dan saat ini setelah diambil ahli atau diakuisisi oleh Google, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang pertama, mari kita langsung coba ke aplikasinya. Kita langsung buka Android Studio-nya. Kita tunggu Android Studio-nya sampai ini adalah project lama saya ya. Ketika kita ingin menggunakan project baru, maka kita akan new project. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita akan melakukan pembuatan project baru, di mana ada basic activity, button navigation, full screen dan sebagainya. Nah, kita pilih empty activity. Kenapa kita memilih empty activity? Karena kita akan membuatnya mulai dari awal. Nah, untuk projectnya bisa kita beri nama Firebase. Nah, untuk package ini berguna untuk ketika kalian ingin mengupload aplikasi yang kalian buat ke Play Store. Lalu untuk save location adalah tempat kalian memilih menyimpan atau penyimpanan dari pembuat aplikasi ini. Sini saya akan simpan ke minggu ke-9 atau kita buat folder baru di sini. Setelah selesai kita klik OK. Lalu jangan lupa kita ganti bahasanya, itu menggunakan bahasa Java. Di sini saya lebih familiar menggunakan bahasa Java. Nah, untuk teman-teman yang lebih familiar menggunakan bahasa Kotlin, ya silakan menggunakan bahasa Kotlin. Untuk minimal SDK-nya saya menggunakan minimal Android-nya adalah 4,1 Cherry Bean. Nah, setelah sudah saya klik finish. Tunggu teman, untuk updating ini tergantung seberapa cepat kecepatan internet teman-teman. Di sini memang memerlukan waktu yang agak lama agar benar-benar bisa keluar. Nah, ini adalah tampilan tampilan fresh awal dari sebuah Android Studio ketika kita setelah selesai untuk membukanya. Nah, ketika kita run langsung juga bisa, tapi buat apa juga, karena tampilan awalnya adalah cuma hello world saja. Nah, langsung saja kita ke tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara memasukkan Firebase ke dalam aplikasi Android Studio. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kita langsung memasukkannya melalui Android Studio ini, atau kita menggunakan konsol ini, aplikasi konsol yang ada di firebaseconsole.google.com, konsol Firebase. Nah, tapi untuk tutorial yang di konsol ini agak sedikit rumit karena kita harus mengedit satu persatu di bagian Gradle scriptnya.
Nah, agar tutorial ini cepat dan mudah dipahami, maka saya menggunakan cara yang lebih efektif dan sangat mudah, bisa dikatakan sangat mudah ya. Nah, langsung saja kita ke menu tools. Oh ya, sebelumnya harus kita pastikan bahwa Google Android Studio kita terhubung ke Google. Ini adalah contoh ketika Android Studio kita terhubung dan Firebase kita juga terhubung ke akun Google. Nah, selesai, langsung kita tekan tools, lalu kita tekan Firebase. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai keluar, maka kita dapat langsung memasukkan Firebase ini ke dalam Android Studio tanpa kita harus mengotak-ngatik di Gradle scriptnya ini, teman-teman. Nah, bagaimana caranya, yaitu kita tekan real time database. Nah, kita klik connect to Firebase. Nah, di sini akan langsung membuka sendiri. Ini adalah karena saya baru pertama kali yang menggunakan Firebase-nya. Klik continue. Nah, ini kita tunggu beberapa saat sampai launching connection flow-nya selesai. Ciri-cirinya ketika sudah terkonek ke database adalah akan muncul centang warna biru di sini. Setelah selesai, maka kita dapat melihat centang biru sesuai yang saya katakan tadi. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah add the real time database your option. Nah, kita klik ini. Sesuai yang tadi saya katakan, bahwa kenapa saya mengatakan ini lebih simple, karena nanti kode-kode ini akan langsung masuk ke Gradle. Nah, kita tidak perlu lagi untuk memasukkannya satu persatu, tapi akan otomatis dimasukkan oleh Android Studio itu sendiri. Nah, kita change, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika proses sudah selesai, maka kita coba lihat built-in Gradle. Nah, ketika ada yang tidak error atau kita cari, nah seperti ini, kita tinggal tekan Alt Enter. Selesai, maka sync now. Kita tunggu untuk proses sinkronisasinya. Nah, dependency setup is correctly. Nah, ini artinya untuk tahap kedua ini adalah kita sudah melewatinya atau dikatakan sukses. Nah, lalu untuk tahap yang selanjutnya adalah kita tahap keempat, yaitu kita copy database ini ke MediaDB kita. Ketika ada beberapa merah-merah ini, maka kita harus menghilangkan tanda merah-merah di sini. Ya, caranya juga mudah, teman-teman. Kita tinggal tekan Alt Enter. Nah, kita coba tekan Alt Enter. Nah, maka akan tanda merah tersebut akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Nah, setelah selesai, maka
kita sudah dapat menghubungkan antara Firebase dengan Android Studio. Dapat kita cek pada aplikasi Firebase-nya. Nah, di sini terdapat database yang telah kita buat tadi, yaitu Firebase sesuai dengan judul yang kita masukkan tadi dan pada Android Studio kita. Lalu kita juga sudah memasukkan tahap keempat ini di main activity kita. Jadi untuk video kali ini sudah cukup sampai sekian, yaitu cara menghubungkan antara Android Studio dengan Firebase. Cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teman-teman juga bisa merunning aplikasi ini, dan teman-teman bisa melihatnya entah itu menggunakan ponsel sebenarnya atau menggunakan emulator seperti mouse dan lain sebagainya. Cukup dari saya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next video.